Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' Allah wa rasulullah faqad faza madin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad tahajjal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat lainnya
yang tidak dapat kita menghitungnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini, khotib berwasiat khususnya untuk diri khotib sendiri dan umumnya untuk para jamaah semuanya yang hadir. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Pada kesempatan yang baik ini, khotib akan menyampaikan khutbah Jumat singkat dengan judul Kunci Ketenangan dan Kelapangan Hati. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat sangat bergantung kepada kesehatan dan kejernihan hati. Sementara kesehatan dan kejernihan hati sangat bergantung kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawman la yunfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Melalui ayat di atas jelas sekali bahwa orang yang selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati yang bersih, bersih dari kesyirikan kepada Allah, bersih dari sifat-sifat tercela, dan bersih dari berbagai penyakit hati. Selain itu, hati yang bersih juga merupakan sarana untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati. Menurut para ulama, ada beberapa hal-hal yang terkait dengan kunci untuk mencapai ketenangan dan kelapangan hati. Yang pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Sebagaimana kita ketahui, taat kepada Allah merupakan salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah. Apapun hajat dan keinginannya akan dipenuhi, apapun masalah yang dihadapi akan diberikan jalan keluarnya. Bahkan dia akan dilimpahi rezeki dan jalan yang tidak disangka-sangka, termasuk hatinya akan selalu dilapangkan dari setiap keadaan. Bukankah itu merupakan penenang dan pelapang hati? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka atau tidak diduga-duga. Itulah janji Allah kepada siapapun hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kunci yang kedua, kunci penenang dan pelapang hati adalah berzikir dan selalu mengingat zat Allah yang Maha menciptakan kita semuanya. Bahkan lebih luas lagi, selain berzikir dengan asma nama sifat-sifatnya, kategori zikir di sini mencakup zikir mengingat kekuasaannya, mengingat ciptaannya, mengingat aturan-aturannya, mengingat ancaman-ancamannya, serta tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Selain menjadi sebab turunnya ketenangan hati, zikir juga mengingat Allah menjadi selamat, menjadi diri pelanggar harapan larang-larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dan hamba yang dapat melakukan ketenangan hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saat kita berkeinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, kemudian segera mengingat Allah, niscaya kita akan mengurungkan niatnya keinginan tersebut karena kita merasa takut terhadap siksa dan ancaman-ancamannya. Artinya, alangkah baiknya dan memang semestinya hati kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, baik zikir dengan lisan, dengan hati maupun dengan keduanya, baik secara jahar maupun secara sir, untuk kita lakukan setiap saat. Adapun jaminan Allah bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenteram. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang ketiga yaitu untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala artinya berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan. Obatnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdosa kemudian bertaubat ibarat orang yang kotor kemudian mandi. Hal itu harus segera dilakukan. Jangan menunggu dosa itu menjadi berkarat dan memeras jadi kerasnya hati. Selain bertaubat, kita jika ingin tenang dan lapang hatinya harus berserah diri kepada Allah. Apapun yang datang darinya kita terima dengan keikhlasan. Berprasangka baiklah selalu kepada Allah, sebab di balik sesuatu yang kurang kita senangi ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan kepada kita. Ingatlah, apapun yang diberikan Allah kepada hambanya itu pasti baik. Sebab kalau kurang baik itu hanya perasaan kita dan pandangan kita saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighun amrih. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Walhasil, setiap kita sudah berbuat lalai atau berbuat dosa, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya dengan beristighfar. Setiap kita menerima ujian ataupun hasil yang kurang sesuai dengan harapan kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah dengan lebih keras lagi, dengan berdoa yang lebih banyak lagi. Adapun hasilnya kita serahkan saja kepada Allah sebagai tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci yang keempat penenang hati adalah memperdalam ilmu Allah. Tak bisa disangkal sempitnya hati kita akibat kurangnya ilmu Allah di dalam hati kita masing-masing. Maka salah satu kunci yang paling penting adalah untuk meraih ketenangan adalah mendalami ilmu-ilmu Allah. Sebab dengan ilmu Allah tersebut hati kita akan terang dan terang benderang untuk menghilangkan gelapnya kebodohan. Oleh karena itu, selagi ada waktu, selagi ada umur, selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, perdalamilah ilmu-ilmu Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk beribadah, menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT. Niscaya kita akan lebih lapang dan terang. Ingatlah, ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi pemiliknya sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci yang kelima dan kunci yang terakhir yaitu dalam sebuah hadis disebutkan selalu menolong kesulitan orang lain maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat nanti. Bukankah kita mendapat pertolongan dari orang lain hati kita akan menjadi senang? Maka dari itu pula apabila kita menolong orang lain, maka orang lain tersebut akan menjadi senang karena pertolongan kita. Sebab itu marilah kita bersama menebar kebaikan,
semampu kita, sebisa kita, dimanapun kita berada, untuk senantiasa menebar kebaikan kepada sesama, kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada pun siapapun yang beradaptasi dengan kita. Tolonglah orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan. Bukalah kesulitan orang lain, niscaya kesulitan kita akan di hari kiamat nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat pertolongan Allah di akhirat nanti dan termasuk menjadi hamba-hambanya yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, taufik dan hidayahnya serta memudahkan kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil amin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah wa ya yaqum taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidin fihi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlihil kafarata wal musyrikin. Allahumma damir yahuda wal israel wa saddid samlahum wa farid jamahum. Allahumma ansur ala mujahidina a'da'ana wa a'da'ihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim wa yadhkurukum fastaghfiruhu yastajib lakum washkuru 'ala ni'matillahi wa la tuqulu wa aqimus shalah.